Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadir Rahmat, kelas PPKH 2A, NIRM 0403197375. Saya akan mempresentasikan komunikasi intrapersonal. Dosen pengampu Pak Andi Warnaen, SST, MIKOM. Definisi komunikasi intrapribadi atau komunikasi intrapersonal adalah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri antara self dengan God. Komunikasi intrapersonal merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam pemrosesan simbolik dari pesan-pesan. Seorang individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan. Dijelaskan oleh De Vito 1997. Komunikasi intrapersonal atau komunikasi intrapribadi merupakan komunikasi dengan diri sendiri dengan tujuan untuk berpikir, melakukan penalaran, menganalisis, dan merenung. Aktivitas dari komunikasi intrapersonal yang dapat dilakukan sehari-hari dalam upaya memahami diri pribadi diantaranya adalah berdoa, bersyukur, introspeksi diri dengan meninjau perbuatan dan reaksi hati nurani, mendayagunakan kehendak bebas, dan berimajinasi secara kreatif. Tahapan-tahapan komunikasi intrapersonal. Menurut Rahmat, komunikasi intrapersonal adalah proses pengolahan informasi. Proses ini melewati 4 tahap: sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Sensasi mencerap segala hal yang diinformasikan oleh panca indera. Persepsi, pengalaman tentang objek. Memori, sistem yang sangat terstruktur yang merekam fakta tentang dunia. Berpikir, mengolah dan memanipulasikan informasi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan respons. Sensasi. Sensasi pada dasarnya merupakan tahap awal dalam penerimaan informasi. Sensasi atau sensation berasal dari bahasa Latin, yaitu sensatus, yang artinya dianugerahi dengan indera atau intelek. Sensasi yang berasal dari kata sense berarti kemampuan yang dimiliki manusia untuk mencerap segala hal yang diinformasikan oleh panca indera. Informasi yang dicerap oleh panca indera disebut stimuli, yang kemudian melahirkan proses sensasi. Dengan demikian, sensasi adalah proses menangkap stimuli. Sensasi adalah suatu proses penginderaan, yaitu proses diterimanya suatu stimulus oleh alat indera atau reseptor. Persepsi. Secara etimologis, persepsi atau perception berasal dari bahasa Latin perception, ari percipere, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana cara seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Menurut Yusuf 1991.2108 menyebut persepsi sebagai pemaknaan hasil pengamatan. Contoh, saat kita menyentuh lilin akan terasa panas. Sensasi kita berpikir lilin adalah alat penerangan saat mati listrik. Persepsi. Memori. Memori adalah sistem yang sangat terstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Setiap stimuli datang, stimuli itu direkam sadar atau tidak. Proses kerja memori, perekaman, penyimpanan, dan pemanggilan. Perekaman, pencatatan informasi melalui reseptor indera dan saraf internal baik disengaja maupun tidak disengaja. Penyimpanan, dalam fungsi ini hasil dari persepsi akan disimpan untuk ditimbulkan kembali suatu saat. Dalam proses belajar akan meninggalkan jejak dalam jiwa seseorang dan suatu sumber akan ditimbulkan kembali memorinya. Memori dapat hilang peristiwa kelupaan dan dapat pula berubah tidak seperti semula. Pemanggilan, mengingat lagi menggunakan informasi yang disimpan. Dalam hal ini bisa ditempuh melalui dua cara. Yaitu to recall, mengingat kembali, dan to recognition, mengenal kembali. Berpikir, suatu proses yang mempengaruhi penafsiran kita terhadap stimuli adalah berpikir. Dalam berpikir kita akan melibatkan semua proses yang kita sebut
di atas, yaitu sensasi, berpikir, dan memori. Saat berpikir, maka memerlukan penggunaan ambang visual atau grafis. Berpikir dilakukan untuk memahami realitas dalam rangka mengambil keputusan, memecahkan persoalan, dan menghasilkan yang baru. Berpikir adalah mengolah dan memanipulasikan informasi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan respon. Secara garis besar ada dua macam berpikir, autistik dan realistik. Dengan berpikir autistik yang melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup sebagai gambar-gambar fantasi. Terbalik dengan berpikir secara realistis yang bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Kesimpulan, komunikasi intrapersonal merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam proses simbolik dari pesan-pesan seorang individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan. Komunikasi intrapersonal dapat menjadi pemicu bentuk komunikasi yang lainnya. Pengetahuan mengenai diri pribadi melalui proses-proses psikologis seperti persepsi dan kesadaran. Berlangsungnya komunikasi intrapribadi oleh komunikator. Untuk memahami apa yang terjadi ketika orang saling berkomunikasi, maka seorang perlu untuk mengenal diri mereka sendiri dan orang lain. Karena pemahaman ini diperoleh melalui proses persepsi, maka pada dasarnya letak persepsi adalah pada orang yang mempersepsikan, bukan pada suatu ungkapan atau objek. Aktivitas dari komunikasi intrapribadi yang kita lakukan sehari-hari dalam upaya memahami diri pribadi diantaranya adalah berdoa, bersyukur, introspeksi diri dengan meninjau perbuatan kita dan reaksi hati nurani. Kita mendayagunakan kehendak bebas dan berimajinasi secara kreatif. Terima kasih, sekian presentasi saya. Apabila ada kata yang kurang atau ada kesalahan dalam berbicara, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.